Pak Web, apakah semua agama itu sama? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, sepertinya lebih bijak jika kita sama-sama mengetahui tentang apa dan bagaimana agama itu. Karena kemungkinannya banyak yang mengetahui agama, namun belum mengerti dan belum memahami tentang apa dan bagaimana itu agama. Iya apa ya? Ayo. Maaf loh ya, soalnya saya menyaksikannya di TKP seperti itu. Apa dan bagaimana itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur tata cara akidah berketuhanan dan tata cara kaidah berkemanusiaan. Apa itu akidah? Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Apa itu kaidah? Kaidah adalah patokan atau ukuran pedoman dalam berkehidupan antar sesama makhluk dan semesta alam. Jadi, agama itu adalah sistem yang mengatur tentang tata cara bertuhan dan tentang tata cara berperilaku dalam kehidupan di dunia antar sesama makhluk hidup. Sekarang sudah mengerti kan? Lalu, apakah semua agama itu sama, Pak Web? Kalau menurut saya pribadi, hasil survei dan praktek di TKP, tujuannya sama, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat, yang sering saya kabarkan sebagai sempurnaning patilan urip, atau sempurna di dunia, sempurna di akhirat. Hanya saja akidah dan kaidahnya yang tidak sama. Inti tujuannya sama, yaitu sesuatu yang disebut Tuhan. Setiap agama itu memiliki akidah dan kaidah sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Akidah dan kaidah ini yang dikekehi oleh setiap masing-masing agama dan menjadi wacana perdebatan hangat. Artinya tidak pernah dingin di sepanjang sejarah dunia. Misal contoh yang pertama, sebenarnya sih tidaklah gampang dan mudah menjelaskan konsep keesaan Tuhan di dalam suatu agama. Contohnya agama Hindu. Orang non-Hindu biasanya dengan mudah menyimpulkan bahwa agama Hindu tidak mengenal konsep keesaan Tuhan. Yang selalu terbayang di dalam benak mereka ada 3 sosok yang dipersepsikan sebagai Tuhan, yaitu Brahma yang dikenal sebagai sang pencipta, Wisnu sebagai sang pelindung atau pemelihara, dan Siwa sebagai sang penghancur atau pelebur. Meskipun disebut 3 nama, sejatinya Tuhan di dalam agama Hindu adalah Esa, diyakini tetap Esa. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Upanishad, yaitu Ekam Evan Adwityam Brahma, yang artinya hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Tuhan yang Maha Esa itu disebut dengan berbagai nama atau abhiseka. Maksudnya Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan ribuan nama. Contoh,
Brahma Sahasranama, yang artinya 1000 nama Brahma. Wisnu Sahasranama, yang artinya 1000 nama Wisnu. Kemudian Siwa Sahasranama, yang artinya 1000 nama Siwa, dan sebagainya. Satu wujud yang memiliki banyak nama ini sama dengan konsep Islam, yaitu Al-Asmaul Husna. Namun jika dikaji lebih dalam, lebih mendalam lagi, ketiga sosok itu sesungguhnya tetap satu. Tiga nama besar Tuhan atau Trimurti, satu di dalam tiga, tiga di dalam satu, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dalam agama Hindu, keesaan Tuhan juga dibedakan antara Brahmana Nirguna, yakni Tuhan yang sama sekali tidak punya atribut dan bentuk tertentu atau nirupam, dan belum terpengaruh oleh apapun juga, termasuk kekuatan belenggu maya serta berkedudukan pada alam utama Setyaloka yang maha sempurna atau Paramasiwa. Sedangkan Brahma Saguna, keberadaannya bersifat maya. Ia juga tidak memiliki wujud dan rupa, tapi sudah aktif memberikan efek dan pengaruh terhadap segala ciptaannya. Dalam keyakinan penganut agama Hindu, manusia tidak mungkin bisa melukis sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa, karena ia merupakan perwujudan sepi, suci murni, kekal abadi, dan tanpa aktivitas. Apapun yang terlintas di dalam pikiran tentang Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Konsep keesaan Tuhan lebih bersifat apopatik daripada catapatik. Inilah yang dimaksud konsep neti-neti atau bukan-bukan di dalam tradisi Hindu India. Untuk memahami keesaan Tuhan di dalam agama Hindu, tak ada jalan lain kecuali terus mendalami ajaran agama dan memohon penjelasan para guru yang ahli di bidangnya, yang mampu merealisasikan ajaran ketuhanan dalam kehidupan pribadinya. Mereka disarankan untuk mendalami sejumlah buku-buku atau kitab-kitab agama Hindu, seperti kitab Veda dengan bagian-bagiannya, seperti kitab Vedanta atau Upanishad. Yang keduanya menjadi sumber paling otoritatif dalam mendalami kedalaman ajaran agama Hindu. Bagi orang yang taraf kognitif dan tingkat spiritualnya masih rendah atau pemula, mereka masih membutuhkan media dalam melakukan pemujaan. Mereka membutuhkan simbol untuk menghadirkan dirinya berupa arca atau patung, relief, gambar, atau bentuk-bentuk fisik lainnya. Dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan, mereka masih membutuhkan sarana upacaranya dalam bentuk persembahan dan sakrifasi seperti buah-buahan, makanan, binatang, dan lain-lain. Berbeda dengan orang-orang yang sudah sampai ke tingkat lebih tinggi, tidak perlu lagi memerlukan media apapun, karena sudah biasa menghayati hakikat Tuhan Brahma Nirguna, dan selanjutnya meleburkan dirinya menjadi dirinya sendiri. Ia sudah mencapai apa yang disebut dengan moksa, sebuah pembebasan diri dari berbagai kemelekatan materi dan dunia. Mirip, bahkan sama seperti apa yang dialami praktisi sufi jika sudah mencapai tingkatan fana dan bako. Dalam teologi agama Hindu dikenal juga banyak aliran seperti halnya dalam agama-agama lain, termasuk agama Islam. Dari mazhab sangat konservatif sampai kepada mazhab
yang sangat rasional. Bahkan ada mazhab yang dalam Islam sudah disebut kafir tetapi masih diakomodasi sebagai bagian dari kepercayaan agama Hindu. Misalnya mazhab atau aliran Samkhya dan Mimamsa yang menyatakan keberadaan Tuhan atau Iswara tidak dapat dibuktikan, sehingga keberadaannya tidak bisa diakui. Dalam doktrin Samkhya ditegaskan, Tuhan yang abadi tidak mungkin jadi sumber bagi alam dan dunia yang selalu berubah. Tuhan hanya gagasan metafisik yang diciptakan untuk suatu keadaan. Bahwa perkembangan keberadaan manusia berproses dari fase mitos spiritual yang berawal dari tahap fetiyisme atau pemujaan terhadap benda-benda yang kemudian berkembang ke tahap monoteisme. Namun perkembangan akal budi manusia belakangan ini sudah bisa menyingkirkan asumsi-asumsi teologis yang membatasi otonomi dan otoritas manusia atas nama Tuhan. Tentang ajaran keesaan Tuhan, ada dua mazhab yang dominan dalam agama Hindu, yaitu mazhab Dwaita dan mazhab Adwaita. Yang pertama mengakui adanya dualitas Tuhan atau the duality of God, yakni mengakui adanya personal God atau Brahma Nirguna. Mereka mengakui dan memuja Tuhan dengan berbagai nama seperti Wisnu, Siwa, Dewi, Dewata, Batara, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua menolak dualitas ketuhanan atau the duality of God dengan menegaskan bahwa hakikatnya Brahman tidak memiliki bagian atau atribut. Tuhan yang berkepribadian atau menyandang atribut tertentu adalah salah satu fenomena maya atau kekuatan ilusif Brahman. Pada hakikatnya, Brahman tidak dapat dikatakan memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti pelindung, penyayang, perawat, pengasih, dan sebagainya. Wacana ini sama dalam teologi Islam yang juga ada yang menekankan aspek tasbih dan yang lainnya menekankan aspek tansis, Tuhan dengan makhluknya. Mazhab ini mirip dengan monoisme atau panteisme karena meyakini alam semesta tidak sekedar berasal dari Brahman, namun pada hakikatnya sama dengan Brahma. Setahu saya masih ada satu mazhab lagi yang menggabungkan antara kedua mazhab tadi, yaitu mazhab Kapila. Mazhab ini menggambarkan Tuhan sebagai the on in the man dan the man in the on. Mazhab ini mirip dengan al-wahdah, al-wujud dalam konsep Islam. Misal contoh yang kedua, di dalam konsep agama Buddha meyakini bahwa Tuhan itu adalah Ati Ajatang, Abutang, Akatang, Asam Kata, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini, Tuhan dalam agama Buddha adalah suatu yang anatta, maksudnya tanpa aku, yang tidak dapat dipersonifikasikan atau tidak memiliki kepribadian dan tidak dapat diuraikan seperti apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi atau asam kata, maka manusia yang berkondisi asam kata dapat mencapai kebebasan diri dari lingkaran kehidupan samsara dengan cara bermeditasi. Umat Buddha menerima keberadaan makhluk hidup
di alam yang lebih tinggi yang dikenal sebagai dewa. Tetapi mereka seperti manusia yang dikatakan menderita di samsara, yang belum tentu lebih bijaksana daripada makhluk lainnya. Bahkan Buddha sering disebutkan sebagai guru para dewa dan lebih unggul dari mereka. Meskipun dewa seperti semua makhluk hidup lainnya mungkin menjadikan budi satwa tercerahkan dan mencapai kesucian. Ibadah umat Buddha lebih fokus pada hukum spiritual alam semesta untuk mencapai pencerahan diri, sehingga sampai pada akhir dari nafsu yang menyebabkan semua penderitaan kelahiran, usia, tua, penyakit, kematian, kepedihan, ratapan, dan keputusasaan nibbana. Misal contoh ketiga, lain lagi dengan Konghucu yang tidak banyak menjelaskan konsep ketuhanan seperti halnya agama-agama lain. Konghucu di negeri asalnya yaitu Cina tidak atau belum diakui secara luas sebagai sebuah agama. Konghucu masih lebih mengakuinya sebagai kebudayaan luhur ketimbang sebagai agama. Hampir sama persis dengan kejawen atau kepercayaan kepribadian di Indonesia. Namun jika dilihat dari sudut konsep dan ajarannya, terdapat alasan yang cukup untuk mengakuinya sebagai agama. Kriteria sebuah agama secara umum ialah mempunyai konsep ketuhanan, konsep kenabian, kitab suci, umat, dan sistem doktrin yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku. Dilihat dari kriteria ini, maka Konghucu di Indonesia dapat diakui sebagai agama. Konsep ketuhanan dalam Konghucu bisa ditemukan dalam kitab Yi Jing, artinya kitab perubahan. Dalam kitab ini Tuhan digambarkan sebagai istilah Qian, yang dapat diartikan Tuhan sebagai subjek yang maha ada, maha sempurna, khalik semesta alam, maha positif dan proaktif. Di dalam kitab Songyong, yang artinya tengah sempurna, disebut dengan Guisen, yang mengandung arti Tuhan yang Maha Esa. Tuhan di dalam kitab ini digambarkan sebagai roh atau ruh yang berkuasa atas segala sifat yin dan yang. Dalam kitab Liji atau kitab kesusilaan, Tuhan sering juga diistilahkan dengan istilah Dayi, yang artinya satu yang maha besar, sejajar dengan istilah yang digunakan di dalam Yi Jing dengan sebutan Taiji, yang artinya yang maha ada, maha puncak, atau dapat juga digambarkan sebagai titik nol yang dilambangkan dengan sebuah huruf O atau garis lingkaran. Istilah lain sering digunakan untuk Tuhan ialah Tian. Dalam kitab banyak digunakan kitab-kitab suci sebelum dinasti Shang, seperti pada zaman dinasti Xiang dan sebuah dinasti Shang sesudah dinasti Shang, yaitu pada zaman dinasti Shou. Tetapi sering kedua sebutan tersebut digunakan bersama-sama, bahkan dalam satu kalimat. Mungkin ada lagi istilah lain sebagai nama Tuhan, tetapi bagi Konghucu perbedaan nama tidaklah masalah. Disebut apa saja nama Tuhan, yang penting Tuhan yang sejati tetap eksis. Penggunaan istilah Tian sebagai Tuhan di dalam kitab Wujing mempunyai 6 dimensi, yaitu 1. Sang Tian, yang artinya yang maha tinggi. 2. Hao Tian, yang artinya yang maha besar atau yang maha meliputi. 3. Chang Tian, yang artinya yang maha suci atau maha luhur atau maha tinggi. 4. Min Tian, yang artinya yang maha welas asih atau yang maha murah. 5. Huang Tian,
yang artinya maha kuasa atau maha agung atau maha pencipta. Dan yang keenam, Shangdi, yang artinya Tuhan Halik pencipta semesta alam, yang maha tinggi atau yang ditemat maha tinggi. Meskipun ada 6, akan tetapi tetap dia Maha Esa, artinya satu. Dimensi yin dan yang seakan berlomba di dalam menguasai alam semesta, termasuk di dalam diri manusia. Manusia yang didominasi dengan yin akan tampil lebih feminan dan lebih lembut. Sebaliknya, jika yang dominan adalah yang, maka yang bersangkutan akan tampil lebih maskulin atau lebih jantan. Pembagian tugas dan fungsi ini tidak menandakan adanya dua Tuhan. Tuhan tetap satu, bahkan digambarkan Maha Esa. Namun yang satu itu memiliki dua sifat dan karakter. Misal contoh yang keempat, agama Kristen meyakini bahwa Tuhan adalah roh atau ruh maha kuasa dan azas dari sesuatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta namun tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Para cendekiawan menganggap berbagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Yang paling umum diantaranya adalah maha tahu atau mengetahui segalanya, maha kuasa atau memiliki kekuasaan yang tak terbatas, maha ada atau hadir dimanapun, maha mulia atau mengandung segala sifat-sifat baik yang sempurna, tidak ada yang setara dengannya, serta bersifat kekal abadi. Penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan hanya ada satu, serta tidak berwujud atau tanpa materi, memiliki pribadi, sumber segala kewajiban moral dan hal terbesar yang dapat direnungkan. Ada banyak nama untuk menyebut Tuhan, dan nama yang berbeda-beda itu melekat pada gagasan kultural tentang sosok Tuhan dan sifat-sifat apa yang dimilikinya. Kalimat aku adalah aku di dalam Alkitab Ibrani dan Tatragram Matot YHVH digunakan sebagai nama Tuhan, sedangkan Yahweh dan Yehua kadangkala digunakan dalam agama Kristen sebagai hasil vokalisasi dari YHVH. Dalam bahasa Arab, nama Allah digunakan, dan karena predominansi Islam di antara para penutur bahasa Arab, maka nama Allah memiliki konotasi dengan kepercayaan dan kebudayaan Islam. Umat Muslim mengenal 99 nama suci bagi Allah, sedangkan umat Yahudi biasanya menyebut Tuhan dengan gelar Elohim atau Adonai. Nama yang kedua ini dipercaya oleh sejumlah pakar yang berasal dari bahasa Mesir kuno, Aten. Banyaknya konsep tentang Tuhan dan pertentangan satu sama lain dalam hal sifat, maksud, dan tindakan Tuhan telah mengarah pada munculnya pemikiran-pemikiran seperti ini. Omniteisme, pandeisme, atau filsafat perennial yang menganggap adanya satu kebenaran teologis yang mendasari segalanya,
yang diamati oleh berbagai agama dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Misal contoh yang kelima, bagi agama Islam Tuhan disebut sebagai Allah dan diyakini sebagai Dat Maha Tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa. Dia itu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha penyayang. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah atau Asmaul Husna, artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah, nama Tuhan yang maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurahhatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Semua berasal darinya dan akan kembali hanya kepadanya. Al-Quran juga menjelaskan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha agung dan maha kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa kepadanya. Di atas itu semua, dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridainya. Islam mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan sama yang disembah oleh kelompok agama Abrahamik lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Namun hal ini tidak diterima secara universal oleh kalangan kedua agama tersebut. Kesimpulannya, survei saya membuktikan bahwa sesungguhnya semua agama-agama di dunia itu menyembah satu Tuhan yang sama. Namun melalui akidah dan kaidah atau konsep dan pencitraan mental yang berbeda-beda mengenainya. Tujuannya pun sama, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat atau sempurnaning patilan urip. Maksudnya sempurna di dunia dan sempurna di akhirat. Pertanyaannya sekarang, dengan agama tersebut, selamatkah kita di dunia ini? Selamatkah kita di akhirat nanti? Kalau kesempurnaan kita di dunia terselamatkan, kalau keselamatan kita di akhirat tersempurnakan, silakan, sah-sah saja mau menganut agama apapun. Iya kan? Semisal ada teman kita atau tetangga kita atau saudara kita atau bahkan mungkin keluarga kita yang menganut agama lain, yang beragama lain dengan agama yang kita jalani, dan dia terselamatkan kesempurnaannya di dunia ini dan tersempurnakan keselamatannya di akhiratnya. Harusnya kita juga turut merasakan keselamatan itu kan? Saya ulangi, semisal contoh ada teman kita atau tetangga kita atau saudara kita atau bahkan mungkin keluarga kita yang beragama lain dengan agama yang kita jalani, yang kita anut, dan dia terselamatkan kesempurnaannya di dunia ini dan
tersempurnakan keselamatannya di akhiratnya nanti, harusnya kita juga turut merasakan keselamatan itu kan? Bukan memerangi, apalagi menghancurkan keselamatannya itu. Kalau hal ini sampai terjadi, berarti keduanya tidak terselamatkan. Keduanya jadi tidak selamat bersama. Tidak selamat kok ngajak-ngajak orang lain. Jadi, apapun agamanya bukan suatu masalah. Kalau masih sesuatu, jika masih masalah, berarti belum terselamatkan oleh agamanya itu. Maka selamilah lebih dalam lagi. Jikalau di dunianya saja tidak terselamatkan, bagaimana nanti di akhiratnya? Iya enggak? Semoga semuanya tercerahkan. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati. Saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang Maha Suci. Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui Yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.